Halo teman-teman, perkenalkan saya Ilmiana Evelianti. Selamat datang di video pembelajaran mata pelajaran dasar-dasar pemasaran, elemen kepuasan pelanggan. Selamat menyaksikan. Untuk itu kita akan mengetahui peta kedudukan untuk modul kali ini. Di sini kita akan belajar mengenai ruang lingkup kepuasan pelanggan, metode mengukur kepuasan pelanggan, dan juga mengatasi masalah komplain dari pelanggan. Simak baik-baik videonya ya. Ngomongin kepuasan pelanggan, apa itu kepuasan pelanggan? Menurut Kotler mendefinisikan kepuasan sebagai perasaan senang atau kecewa seorang pelanggan setelah melakukan perbandingan hasil suatu produk dengan harapannya. Didefinisikan pula oleh Rungkuti yang menjelaskan bahwa kepuasan pelanggan adalah respon seorang pelanggan mengenai ketidaksesuaian antara kepentingan kebutuhan dan aktual kerjanya yang dirasakan. Oke, jadi dapat disimpulkan ini teman-teman. Buat kepuasan pelanggan merupakan suatu tingkatan di mana kebutuhan, keinginan, dan harapan dari seorang pelanggan dapat terpenuhi serta akan mengakibatkan terjadinya pembelian ulang atau kesetiaan yang berlanjut. Selanjutnya kita akan membahas faktor-faktor pembentuk kepuasan pelanggan. Yang pertama, ada faktor berhubungan dengan produk. Apa aja sih faktor-faktornya? Yang pertama, ada kualitas produk. Yang kedua, ada hubungan nilai sampai dengan harga. Yang ketiga, ada bentuk produk. Kemudian yang keempat, ada keandalan. Oke, yang kedua ada faktor yang berhubungan dengan pelayanan. Apa aja sih? Yang pertama ada jaminan dan yang kedua ada respon. Faktor yang ketiga adalah faktor yang berhubungan dengan pembelian. Salah satunya yaitu yang pertama pengalaman karyawan, kemudian yang kedua yaitu kemudahan dan kenyamanan. Baik, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi loyalitas pelanggan. Apa aja sih? Kita simak baik-baik videonya. Yang pertama tentunya kepuasan pelanggan, kualitas jasa, citra, dan juga rintangan untuk berpindah. Hal-hal yang sudah dijelaskan, ada 5 tanda kepuasan pelanggan yang perlu kita ketahui. Yang pertama, konsumen akan melakukan pembelian ulang. Yang kedua, konsumen tidak kecewa terhadap kualitas pelanggan. Yang ketiga, konsumen tidak ragu terhadap harga produk yang kita jual. Yang keempat, konsumen memberikan feedback positif. Dan juga yang terakhir, konsumen akan memberikan apresiasi yang diberikan secara langsung kepada kita sebagai penjual. Materi selanjutnya yaitu metode dalam mengukur kepuasan pelanggan. Yang pertama, kita bisa menggunakan Complaint and Suggestion System. Metode ini adalah sistem keluhan dan saran digunakan oleh perusahaan untuk mengetahui sejauh mana sih keputusan yang diberikan seorang pelanggan atas produk yang telah ditawarkan oleh perusahaan. Selanjutnya yaitu ada metode kedua, Customer Satisfaction Survey. Metode ini adalah metode yang umum digunakan oleh sebuah perusahaan. Tujuannya adalah agar mengetahui jawaban yang benar dan akurat mengenai keputusan pelanggan. Metode selanjutnya yaitu Ghost Shopping.
Metode ini merupakan salah satu cara untuk memperoleh gambaran mengenai kepuasan pelanggan dengan cara memperkerjakan beberapa orang untuk menjadi dan bersikap sebagai pelanggan potensial produk perusahaan dan pesaing perusahaan. Dengan tujuan, mereka akan melaporkan mengenai kelebihan serta kekurangan produk perusahaan kita dan juga pesaing berdasarkan pengalaman mereka menjadi customer. Yang keempat ada lost customer analysis. Metode analisis pelanggan yang hilang ini dilakukan oleh perusahaan ketika telah mendapati beberapa pelanggan yang beralih. Perusahaan memanfaatkan hal ini sebagai peluang agar mengetahui tingkat kepuasan pelanggan yang tidak terpenuhi sehingga mereka memutuskan untuk beralih. Dapat dikatakan juga bahwa kepuasan pelanggan juga bisa diperoleh dari kepercayaan. Kepercayaan memberikan pengaruh yang positif terhadap kepuasan pelanggan yang akan menimbulkan loyalitas. Materi selanjutnya yaitu materi mengatasi masalah komplain pelanggan. Nah, ngomong-ngomong nih teman-teman, kenapa sih masalah komplain dari pelanggan ini bisa terjadi? Sebelum membahas tentang itu, kita membahas dulu apa itu komplain. Jadi, komplain disebut juga sebagai ungkapan ketidakpuasan atau kekecewaan dari seorang pelanggan. Kemudian di sini ada cara mengatasi komplain dari pelanggan. Oke, yang pertama ada komitmen. Komitmen diperlukan adanya guna menciptakan suatu penanganan komplain yang efektif dan efisien. Yang kedua ada fairness, merupakan proses penanganan komplain harus mengetahui serta memahami tentang keadilan dan kewajaran kebutuhan juga kepentingan dari dua pihak, yaitu perusahaan dan konsumen. Yang ketiga ada visibility, merupakan proses penanganan komplain sebaiknya dipublikasikan kepada para konsumen dan kepada karyawan perusahaan. Yang keempat ada responsiveness. Dalam proses penanganan komplain pelanggan, kecepatan adalah hal yang paling dibutuhkan oleh konsumen. Selanjutnya yang kelima ada simple. Dalam proses penanganan komplain perusahaan harus memberikan fasilitas yang mudah kepada pelanggan untuk menyampaikan komplainnya.